Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, luar biasa aja. Nah, untuk siang hari ini terima kasih sekali Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan kami paparkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titik Maria Ulfah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Candirejo 1 atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Bapak Guru beserta karyawan SD Negeri Candirejo 1. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk menghadiri acara pada siang hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya di sini untuk membacakan rangkaian acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Acara yang ketiga adalah paparan materi. Acara yang keempat lain-lain, dan acara yang kelima adalah penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Ilham. Kepada Bapak Ilham, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Candirejo. Marilah kita bersama-sama yang pertama kali kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kerahmatan, kenikmatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Rina SPD dan Ibu Mufti Hanifiyah SPD. Selanjutnya, saya sebagai Kepala Sekolah sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Rina Srianingsih SPD dan Ibu Mufti Hanifiyah SPD yang telah melaksanakan calon guru penggerak. Dan saya terima kasih sekali kepada Bu Rina dan Bu Mufti yang telah melaksanakan diseminasi pada pagi hari ini dengan lancar. Semoga nanti ilmu-ilmu yang telah didapatkan dari calon guru penggerak ini bisa untuk memotivasi kita semuanya, bisa menjadikan sekolah ini lebih baik lagi, dan untuk memotivasi guru-guru yang lain supaya nanti bisa mengikuti calon guru penggerak di angkatan yang selanjutnya. Dan semoga dari Bu Mufti dan Bu Rina Srianingsih nanti ilmunya bisa ditularkan atau bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Semoga nanti dengan adanya banyak guru penggerak sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang bagus, sekolah yang unggul, sekolah yang bisa menjadi contoh dan menjadi sekolah yang dipercaya oleh dinas pendidikan maupun dari masyarakat. Selanjutnya, kami juga sangat
calon guru penggerak. Semoga nanti dengan adanya guru penggerak ini nanti kita bisa berkembang lagi, bisa berinovasi lagi, sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik. Ya, dari saya hanya ini yang bisa kami sampaikan, banyak kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ilham yang telah memberikan sambutannya, memberikan motivasi kepada kita semua. Semoga teman-teman semua juga dapat memotivasi diri untuk segera ikut mendaftarkan guru penggerak di angkatan selanjutnya. Untuk acara selanjutnya yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Rina Syianingsih, dan Ibu Mufti Hanifiyah. Kepada Bu Mufti, monggo dan tempat kami berkat. Terima kasih untuk Bu Rina yang telah melakukan pemaparan dengan sangat hebat, dengan sangat bagus. Semoga kita semua bisa termotivasi untuk melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titik Maria Alfah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jatirjo 1, yang saya hormati rekan-rekan, Bapak, Ibu guru serta karyawan SD Negeri Jatirjo 1. Tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang rapat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu guru SD Negeri Jatirjo 1, saya Mufti Hanifiyah, calon guru penggerak angkatan 9, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru karena telah hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Kegiatan ini tidak akan pernah bisa berjalan kalau Bapak Ibu tidak kerso untuk rawuh di tempat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, walaupun beliau pada hari ini tidak hadir dikarenakan sakit, beliau memberikan izin untuk saya dan Bu Rina untuk mengadakan diseminasi pada hari ini. Untuk kegiatan calon guru penggerak ini, saya harap Bapak Ibu yang lain bisa menyusul kami untuk terdaftar sebagai calon guru penggerak. Semoga Bapak Ibu besok bisa mendaftarkan CGP di angkatan yang ke-11 dan semoga dengan adanya pelatihan guru penggerak ini kita dan sekolah SD Negeri Jatirjo yang tercinta ini bisa membuat sekolah ini menjadi sekolah yang lebih maju, sekolah yang lebih bagus, sekolah yang berkarakter, dan sekolah yang bisa menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak yang sukses di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu, karena saya tahu Bapak Ibu sudah lelah seharian bekerja, kemudian tadi masih ada latihan untuk lomba gugus untuk memperingati Hari Guru, maka kita langsung saja. Yang didefinisikan saya dan Bu Rina itu adalah tentang budaya positif, yaitu pada modul 1.4. Apa atau itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di
bertanggung jawab. Nah, dalam konsep inti budaya positif itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga itu ada motivasi perilaku manusia, yang keempat ada keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama kita akan mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, kemudian ada bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan tunggal. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya adalah kebutuhan kita itu sama, padahal untuk teori kontrolnya kebutuhan setiap orang itu adalah berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya bahwa saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nah, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, motivasi perilaku manusia itu terdiri dari dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Di sini ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari
yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi yang berasal dari internal atau berasal dari diri sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi manusia. Biasanya orang yang memiliki motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya itu tidak melakukannya. Sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul atau berpengaruh kepada fisik mereka, kepada psikologis mereka, maupun kepada terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini disebut dengan motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat motivasi ini di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu? Mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting, dan mereka pelatakannya dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan segala sesuatunya untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Dan motivasi ini juga termasuk ke dalam motivasi eksternal. Lanjut, yang terakhir itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri atau berasal atau internal. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama itu adalah hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid itu tidak akan tahu apabila mereka menjalani hukuman tersebut itu akibatnya akan apa. Kemudian yang nomor 3, hukuman itu bersifat satu arah. Jadi yang memberikan hukuman itu ya kalau di sekolah ya hanya guru, bukan murid. Kemudian yang keempat, hukuman itu bisa berupa hukuman fisik, juga bisa berupa hukuman psikis. Contoh hukuman fisik ya berarti misal anak disuruh mengelilingi lapangan, atau kalau hukuman psikis misalnya ketika anak tidak mengerjakan PR, dia dihukum untuk berdiri di depan kelas. Itu adalah contoh hukuman yang bersifat psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah rencana yang
disepakati sesuai aturan. Kemudian nomor 2, murid tetap merasa tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru yang selalu memantau. Kemudian yang ketiga itu adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu termasuk identitas yang gagal. Kalau yang konsekuensi dan restitusi itu menunjukkan identitas anak yang sukses. Contoh hukumannya, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya, anak belajar taat pada peraturan. Restitusinya, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kemudian, hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Kalau konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau menggunakan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol terhadap tubuhnya sendiri, terhadap dirinya sendiri. Kemudian kalau hukuman, dampak pada murid itu itu merasa marah. Kemudian dia juga akan merasa bersalah, dia merasa rendah hati atau minder. Kemudian dia dia merasa malu karena mendapatkan hukuman, anak itu akan mengasingkan diri. Kalau untuk konsekuensi, kehilangan hak, kemudian waktu jeda seorang diri atau time out, kemudian penahanan atau detention. Kalau menggunakan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun mereka akan lebih bersemangat untuk memperbaiki dirinya sendiri atau untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Kemudian yang terakhir, untuk hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Untuk konsekuensi itu menjadi sudah diketahui dan masuk akal. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga anak itu ingat dan dipahami oleh warga di kelas. Keyakinan hendaknya diterapkan oleh semua orang yang berada di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Pendapat mereka diminta. Satu anak diminta untuk mengeluarkan satu pendapat agar nanti keyakinan kelas yang didapatkan mereka itu, oh ini loh yang saya buat dan ini loh yang harus saya patuhi. Kemudian
berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali kita sebagai guru dan anak-anak itu meninjau lagi keyakinan kelas yang telah kita lakukan. Apakah sudah dijalankan dengan baik? Apakah masih harus ada yang ditambahi? Apakah masih ada keyakinan kelas yang belum dijalankan? Kita melakukan peninjauan atau melakukan evaluasi lagi agar kedepannya evaluasi yang dijalankan agar keyakinan kelas yang dijalankan itu bisa maksimal dan bisa dilaksanakan dengan sepenuh hati. Kemudian bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama itu adalah orientasi pentingnya keyakinan kelas. Kita sebagai guru harus menjelaskan kepada anak-anak apa pentingnya keyakinan kelas. Yang mereka tahu kalau di sekolah itu namanya peraturan. Kita harus memberikan bimbingan, kita harus memberikan arahan. Kalau keyakinan itu lebih baik dan lebih bagus daripada peraturan. Kemudian yang kedua itu kita harus melibatkan semua murid yang ada di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, setelah anak itu diminta untuk mengeluarkan pendapatnya, sudah mengutarakan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, sudah mengutarakan pendapat mereka, kemudian pendapat mereka itu kita masukkan atau kita ganti kalimatnya menggunakan kalimat yang positif. Seperti contohnya, kalau peraturan itu contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti itu adalah kalimat yang negatif. Kalimat positifnya bisa seperti ini: buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian juga dilarang datang terlambat ke sekolah. Itu adalah kalimat yang negatif. Kita buat ke kalimat positif menjadi datanglah ke sekolah. Iya, datanglah ke sekolah tepat waktu. Itu adalah contoh penggunaan dari yang tadi kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Kemudian itu disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Anak-anak kemudian kondisi itu tidak usah banyak-banyak. Yang penting anak itu bisa melaksanakan. Yang penting keyakinan mereka keyakinan itu mereka ingat, mereka laksanakan, itu sudah cukup. Kemudian keyakinan yang sudah dibuat itu ditempelkan di tempat strategis agar anak mudah ingat, agar anak mudah melihat dan mereka tetap bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Contoh keyakinan kelas tadi bisa disebutkan peraturannya, perkataannya seperti dilarang datang terlambat ke sekolah, diubah menjadi kalimat positif yaitu menjadi datanglah ke sekolah tepat waktu. Berarti keyakinan kelasnya itu masuk ke dalam poin disiplin. Kemudian contohnya lagi, jangan dilarang bertengkar dengan sesama teman. Berarti
poin keyakinan kelasnya itu adalah saling menghargai, dan masih banyak contoh lainnya seperti gotong royong, bertanggung jawab, terus masih banyak yang lain. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang keempat, saya akan memberikan satu ice breaking agar teman-teman, agar Bapak Ibu guru ini kok kelihatannya sudah mengantuk, sudah capek karena tadi sudah latihan kasti sama volley. Yuk kita uji apakah Bapak Ibu guru itu masih berkonsentrasi atau tidak. Oke, kita mulai. Gerakannya seperti ini. Konsentrasi, konsentrasi. Nanti saya akan menyebut salah satu nama Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu guru nanti akan menyebutkan nama Bapak Ibu guru yang lain. Contoh ya, misalnya konsentrasi, konsentrasi. Mukti Seli, Seli tinggal. Jangan diingat tangannya tetap harus ikut bergerak. Kalau tangannya tidak bergerak, nanti pasti akan lupa. Pasang telinga dan pasang konsentrasinya. Bisa ya? Satu percobaan satu kali lagi. Mulai. Konsentrasi, konsentrasi. Mukti pipa, pipa. Seli. Nyebutkan nama yang lain. Lia, Mbak Guna. Berkonsentrasi, tapi ada yang sudah tidak apa-apa ya. Itu nanti bisa Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ajarkan di kelas untuk anak-anak. Kalau yang biasanya itu anak-anak sudah mengantuk, terus kalau sudah bosan pelajaran itu bisa digunakan, dan biasanya anak-anak itu akan ceria kembali. Oke, langsung saja Bapak Ibu tanpa mengulur waktu agar kegiatan ini sudah selesai, karena saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah capek. Untuk materi yang akan saya bawakan yang pertama itu adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu adalah kebebasan. Yang keempat itu adalah kesenangan. Dan yang kelima itu adalah penguasaan. Apa kok itu kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan
kita itu di sekolah ini mempunyai 200 murid lebih, dan karakter sifatnya itu pun akan bermacam-macam, dan sifatnya itu juga 200 lebih. Maka kita sebagai guru itu harus menerima perbedaan itu, karena setiap karakter anak itu adalah unik. Kemudian yang ketiga itu adalah kebebasan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Namun ketika mereka memiliki kebebasan itu, bukan berarti kita itu membiarkan anak itu melakukan apa saja yang mereka mau. Ketika itu hal yang negatif, kita juga harus memberikan rambu-rambu peringatan. Ketika itu hal yang positif, kita harus mendukung dengan semaksimal mungkin. Yang keempat itu adalah kesenangan. Murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi. Kita sebagai guru jangan ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan. Seperti tadi ketika kita SBK konsentrasi itu termasuk kegiatan yang menyenangkan. Tidak saja kita sama anak-anak kamu disuruh membaca atau disuruh kita bermain konsentrasi, kamu suka yang mana? Mesti anak-anak itu akan menjawab lebih suka yang bermain konsentrasi. Jadi Bapak Ibu tuh jangan ragu ketika pelajaran, ketika di tengah-tengah anak sedang mengerjakan atau tengah-tengah ketika Bapak Ibu menjelaskan, kita kasih sesuatu, misal nyanyian ataupun kuis-kuis ataupun tebak-tebak, itu boleh, agar anak itu dalam kegiatan sehari-harinya itu merasa senang. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu adalah setiap murid itu memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaiannya dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Nah, kita sebagai guru mungkin kurang di bagian ini, Bapak Ibu, karena kita itu tidak tahu secara penuh kemampuan anaknya itu di bidang apa. Yang kita lihat sering-seringnya mungkin satu di akademik, yang kedua di olahraga yang langsung terlihat jelas itu di sebelah itu. Walaupun misal kalau ada anak yang mempunyai keterampilan yang lain yang tidak mungkin di sekolah ini kurang banyak, kita harus mengakuinya dan kita harus mengapresiasi dalam pencapaiannya. Perilaku buruk murid tidak dapat dibiarkan, namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid untuk berefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahannya. Kita sebagai guru itu diminta untuk menuntun anak-anak agar mencapai kehidupan yang setinggi-tingginya. Lanjut. Nah, kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Yang kedua itu adalah pemantau. Yang ketiga pembuat rasa bersalah. Yang keempat itu adalah kita sebagai teman. Yang kelima adalah sebagai manajer. Ada sebuah kasus misalnya seperti ini. Siswa tidak memakai atribut yang lengkap saat upacara bendera. Ketika guru sebagai penghukum, beliau akan memberikan perkataan misalnya seperti ini. Kamu hormat selama 1 jam, hormat kepada bendera selama 1 jam karena kamu tidak memakai atribut lengkap. Yang kedua, ketika guru kontrolnya itu membuat
Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer, contoh perkataannya itu seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian bagaimana kira-kira kamu memperbaiki kesalahanmu? Coba Bapak Ibu, tadi kan posisi kontrol itu sudah ada 5. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama itu apa tadi? Penghukum. Yang kedua pemberi rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Di sini ada sebuah perkataan, tolong Bapak Ibu jawab, ini termasuk posisi kontrol guru bagian apa? 1. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira masuk posisi kontrol apa? Manajer, ya, betul sekali. Yang kedua, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ini, nak. Teman. Terus yang ketiga, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru tadi, mana yang paling ideal yang digunakan untuk Bapak Ibu? Posisi kontrol apa? Sebagai seorang apa? Manajer. Ya, jawabannya adalah posisi kontrol guru yang paling ideal adalah sebagai manajer. Sekarang setelah kita menjadi guru dengan posisi kontrol manajer, kita akan belajar segitiga restitusi. Bagaimana cara menghadapi anak yang bermasalah tanpa kita harus berpusing-pusing memikirkan solusi dari masalah itu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Tujuan untuk menstabilkan identitas itu agar anak yang tadinya merasa gagal karena telah melakukan kesalahan, setelah distabilkan identitasnya, dia akan merasa kalau dia itu menjadi anak yang sukses, atau kesalahan yang ia lakukan itu masih bisa ia perbaiki dan dia besok tidak akan melakukan kesalahan itu. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Apa perkataan kita sebagai seorang manajer, posisi kontrol kita sebagai seorang manajer untuk menstabilkan identitas anak? Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi. Bu guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, manusia itu tidak ada yang sempurna, karena manusia itu adalah tempatnya salah. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu adalah contoh.
dari dalam diri kita sendiri. Apa contoh perkataan yang harus dilakukan ketika kita memvalidasi tindakan yang salah? Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama di dalam kelas? Kemudian seperti apa bayangan sebuah kelas yang ideal itu menurutmu itu seperti apa? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi Bu Rina sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu atau keyakinan yang telah dibuat anak itu akan digunakan ketika anak itu melanggar atau berbuat salah. Gunanya apa? Yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Contohnya, menanyakan keyakinan itu adalah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Itu contohnya. Yang kedua, kamu melakukan hal tersebut pasti memiliki sebuah alasan. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Kemudian untuk segitiga restitusi itu kita mengajak anak itu mencari solusi dari permasalahan yang anak buat sendiri. Kira-kira Bapak Ibu dari segitiga restitusi tadi, apakah Bapak Ibu itu sudah melakukannya? Dari ketiga tahap itu sudah melakukannya apa belum selama ini? Belum? Atau sudah tapi baru sebagian? Kalau kita dulu sebelum belajar ini, saya juga tidak tahu kalau itu namanya segitiga restitusi. Saya juga tidak tahu. Oh, baru setelah kita belajar ini, oh ini namanya segitiga restitusi. Nah, sebagian itu sudah sudah melaksanakan seperti tadi. Bagiannya kalau menstabilkan stabilkan identitas anak itu kadang iya, kadang tidak. Yang sudah kita lakukan itu biasanya yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan anak. Nah, yang paling sering tidak kita lakukan itu adalah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kita yang pada akhirnya ketika anak itu melakukan kesalahan, kita itu kita itu mencari solusinya sendiri, bukan anak yang mencari. Kita sering kalau ada anak yang terlambat bagaimana ya? Oke, ini benar tidak. Kamu berarti itu bagaimana caranya? Oh, besok kamu berangkatnya lebih pagi. Kalau malam jangan begadang. Terus jangan terlalu banyak mainan HP. Itu kan kita yang memberi solusi. Kalau dalam segitiga restitusi, ketika anak melakukan kesalahan, maka kita membimbing anak untuk mencari solusinya, sehingga besok ketika anak akan melakukan sebuah kesalahan, dia sudah memiliki yang harus dipertanggungjawabkan atau yang harus dia langgar itu dia sudah memikirkan apa itu, yaitu tentang keyakinannya. Kemudian untuk menutup, dalam penerapan program disiplin positif guru hendaknya mempunyai standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau kita sebagai manajer
yang menuntutnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian Bapak Ibu pemaparan dari kami. Apabila masih banyak kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Rina. Terima kasih kepada Bu Mufti yang telah memberikan paparannya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Tebal semangat. Luar biasa sekali. Walaupun keluar cuacanya panas dan hari juga sudah menunjukkan siang, tetapi Bapak Ibu masih tetap semangat. Mungkin ini yang dapat kami berbagi kepada Bapak Ibu. Apabila masih sekali banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampailah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Masuk ke acara lain-lain, mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan? Monggo. Adakah Bapak Ibu yang memberikan tanggapan? Monggo Pak Sultan. Kalau tidak ada Bapak Ibu yang akan memberikan tanggapannya, tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu acara penghujung. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara, apabila dalam menyampaikan urutan acara pada siang hari ini banyak kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita.
tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.